Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Brebes, Bapak Dr. Andes Bejo MPD, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru serta diseminasi yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya bisa hadir dalam acara diseminasi budaya positif. Pada kesempatan kali ini nanti izinkan saya untuk membagikan pengalaman saya mengenai budaya positif, di mana budaya positif ini merupakan salah satu submodul satu pada pendidikan guru penggerak. Untuk kegiatan pada kesempatan kali ini saya bacakan rangkaian kegiatannya yang sebenarnya nanti pada intinya itu ada dua agenda utama. Yang pertama itu mendiseminasikan pemahaman saya tentang budaya positif, kemudian berbagi penerapan aksi nyata. Jadi nanti izinkan saya juga bercerita sedikit tentang penerapan aksi nyata, yaitu penerapan disiplin positif. Nanti dalam hal ini pembuatan keyakinan kelas ya, pembuatan keyakinan kelas. Alhamdulillah saya sudah membuat bersama kelas kami. Kemudian izinkan saya juga nanti memamerkan, ibaratnya menunjukkan praktek segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Ya. Saya bacakan agenda kegiatan pada kesempatan kali ini. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua nanti saya sedikit memaparkan capaian umum dan capaian khusus. Kemudian kegiatan yang ketiga eksplorasi konsep. Kemudian yang keempat berbagi penerapan aksi nyata. Kemudian yang kelima adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu karena kita dibatasi hanya sekitar 60 menit, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, mumpung di tengah-tengah kita juga hadir Bapak Kepala Sekolah tercinta, maka saya memohon kepada beliau untuk memberikan sambutan kepada Bapak Bejo. Saya persilakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang pada waktu menjelang siang hari ini bersama-sama kita alhamdulillah dapat berkumpul dalam rangka Jamangayu Bagio mendukung program yang telah diikuti Pak Infarul. Sebenarnya ada Pak Infarul, ada Bu Siti Lutfia, ada Bu Farkaton. Yang kebetulan hari ini Bu Farkaton ada tugas di luar, juga ada saat ini ada dua. Bapak Ibu, hal yang memang akan kita bahas pada hari ini adalah terkait dengan budaya positif yang sedang kita kembangkan di program guru penggerak. Dan kebetulan Bapak Ibu bersama-sama kita itu harus membiasakan, harus membangun, harus punya konsep terkait dengan perubahan mindset, perubahan pola pikir. Kalau pembelajaran dulu mungkin masih ada sekitar, ya kalau persentase sih tidak begitu banyak, tapi yang jelas dulu masih ada kayak bullying. Kita ngajar di kelas itu ya ada kayak intimidasi dan sebagainya, ancaman itu. Nah ini budaya positif yang harus kita bangun itu, karena pada dasarnya kodrat manusia adalah
wataknya itu positif, sehingga kita juga harus membangun budaya positif itu di tengah-tengah murid-murid kita. Kemudian dengan slogan bahwa kita itu karena bagian dari hal yang positif itu, kita harus membawa ke tengah-tengah peserta didik kita, ke tengah-tengah didik kita yang bersama-sama kita menjadi teladan bagi mereka yang mau tidak mau menunjukkan aura positif buat mereka. Dari hal pertama, yakin Pak Infarul, Bu Siti Lodra itu memang yang harus ada adalah panggilan harus tergerak. Dan memang itu sudah dibuktikan. Nah, ini kepada Bapak Ibu yang lain, ini dalam rangka sudah mudah-mudahan nanti yang lainnya juga ikut tergerak juga. Nah, kalau semua yang sudah ada di ekosistem SMK 1 Brebes ini sama-sama tergerak, maka kalau bersama-sama nanti bergerak, insya Allah anak-anak kita juga akan lebih menunjukkan target yang memang lebih hebat, lebih baik, lebih menunjukkan bersama-sama ini menjadi pembelajar yang mandiri. Karena target kita terakhir itu bahwa kita itu bukan hanya belajar waktu sekolah, tapi memang konsepnya long life education, belajar sepanjang hayat. Dan insya Allah dengan gerakan-gerakan yang ada, berbagai komunitas yang nanti mungkin kita bangun di sekolah kita, kita bersama-sama. Kalau sudah bergerak ya kita tugas berikutnya adalah menggerakkan semua peserta didik atau warga sekolah di SMK Negeri 1 ini menuju menjadi pembelajar mandiri. Kalau sudah target itu tercapai, insya Allah kita tidak usah uyak-uyak, tidak usah jengkel, tidak apa, berangkat dari kesadaran diri. Kalau masing-masing individu itu sudah bergerak sesuai dengan kesadaran diri, kita tidak usah merintah ini itu, ya saya butuh ini, saya butuh itu, maka ya harus mau tidak mau belajar. Dan alhamdulillah secara perlahan kita guru penggeraknya sudah lulus ada 4, yang sedang proses 3, dan kebetulan saya juga program guru penggerak tapi program kilat. Yang lainnya dulu pertama 9 bulan, tahap yang kedua 6 bulan, saya hanya 2 bulan saja hanya 26 hari, karena memang dianggap semua kepala sekolah yang di SMK PK itu sudah mendampingi, sudah punya budaya yang dipaksa untuk bergerak, sehingga melalui rekognisi pembelajaran masa lampau atau RPL yang sudah kami jalani sebagai kepala di SMK Pusat Keunggulan, sehingga saat ini diwajibkan semua kepala SMK di Pusat Keunggulan yang sudah berjalan 3 tahun mengikuti. Dan alhamdulillah se-Indonesia saat ini ada 451 kepala SMK negeri swasta yang bersama-sama mengikuti rekognisi dalam rangka peningkatan kompetensi kepala sekolah di tahun 2023. Kemudian monggo bareng-bareng nanti kita ikuti diseminasi dari Pak Infarul. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang lain juga tergerak untuk mendaftar bagi yang belum mendaftar. Ya kebetulan kemarin Pak Noval mau mencoba daftar, ternyata tidak bisa karena memang konon katanya
Provinsi Jawa Tengah tidak termasuk di plotting Oh, sasaran. bukan sasaran berarti ya. Tahun. Sementara kalau saya mendengar dari BPGB ya, dari BPGB itu pelatihannya bagi fasilitator itu sudah sampai ke angkatan 16. Nah, kalau ini yang sudah jalan sudah sampai ke Angkatan 9 mau angkatan 10. ya. Mudah-mudahan nanti masih ada kesempatan, yakin Bapak Ibu kita yang perkara nanti seperti apa yang penting kita niatan untuk berubah tadi menurut saya. Berubah memberikan pelayanan yang lebih maksimal untuk berkembangnya, tumbuh kembangnya peserta. Insya Allah bersama-sama kita akan mengikuti kegiatan itu dan mewarnai ekosistem di SMK Negeri 1 yang secara perlahan sudah barang tentu nanti akan tampak. Tapi ini karena kita sudah menjadi SMK pusat keunggulan, harapan kita memang ya ada yang dulu, sehingga nanti ada beberapa komunitas yang ada itu salah satunya mungkin nanti bisa menjadi tempat orang atau institusi lain yang memang bisa berguru ke tempat kita. Jadi insya Allah ada grup komunitas guru penggerak itu nanti pertama yang mungkin nanti biar menjadi resmi masuk di daftar komunitas kelompok belajar. Kelompok belajar yang kelompok praktik itu tadi ya kombelnya itu. Nanti insya Allah yang sudah ada Pak Arif ini saya yakin kenapa saya menggerakkan Pak Arif karena Pak Arif itu secara konsep bagus, tinggal actionnya. Nanti kan secara perlahan ini kemarin sudah rapat Pak Arif menjadi direkturnya Luar biasa. Ini memang ayo bareng-bareng Pak menggerakkan lingkungan ini. Awalnya ya nggak ada ini, saya tidak narik belum belum. Ini tugas Pak Arif harus mau menjalankan itu. Nyata Bapak Ibu tidak terlalu panjang, nanti kalau saya ceritanya panjang Pak selamat mengikuti diseminasi dari Pak Infarul. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Bejo yang telah memberikan motivasi yang sangat berharga ya. Mudah-mudahan dengan motivasi dari beliau ini, teman-teman yang hadir di sini yang belum berkesempatan mengikuti pendidikan guru penggerak mulai menata diri untuk ada minat ke arah situ. Mudah-mudahan seperti itu. Selanjutnya saya sampaikan untuk capaian umum dari modul disiplin positif atau budaya positif. Yang pertama adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Ya, jadi kalau kita lihat kembali, flashback kembali itu Ki Hajar Dewantara itu selalu orientasinya itu pada murid dan pada murid. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian capaian umum yang ketiga adalah memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Selanjutnya capaian khusus meliputi mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Jadi pada poin 1 ini insya Allah yang akan saya disimulasikan ya, itu ya. Kemudian yang kedua,
menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Dan yang terakhir, untuk capaian khususnya adalah bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Ya, itu tadi capaian umum dan capaian khususnya. Kemudian kita lanjutkan ke eksplorasi konsep. Berarti ini bagian dari diseminasi ya. Bapak Ibu bisa lihat di slide depan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Ada 7 topik yang akan kita bahas bersama-sama ya. Kurang lebih ada 60 slide. Jadi 60 slide. Satu slide iya, kurang lebih ada 60 slide. Di mana satu dengan yang lainnya tentu saja mempunyai keterkaitan ya satu sama lain. Berawal dari perubahan paradigma belajar gitu ya. Kemudian nanti ada disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, ya, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan berikutnya adalah segitiga restitusi. Kalau saya melihat dari ketujuh ini, yang sangat mendasari sekali itu adalah keyakinan kelas itu. Rupanya di sekolah kita itu belum saya lihat itu di kelas-kelas itu ada keyakinan kelas, Pak. Mungkin untuk tahun ajaran baru itu bisa direkomendasikan agar setiap kelas tugas wali kelas mungkin ya Pak ya. Itu untuk membuat keyakinan kelas. Karena nanti untuk praktek restitusi itu berangkatnya dari keyakinan kelas, Pak. Berangkatnya dari keyakinan kelas. Dari situ nanti akan timbul istilahnya apa sih? Tidak adanya hukuman. Betul sekali. Keyakinan kelas itu untuk menghindari adanya istilah hukuman, betul. Hanya ada istilahnya kesepakatan kelasnya kaitannya dengan konsekuensi. Oke, Bapak Ibu, ini pada sesi pertanyaan pemantik ya, pertanyaan pemantik biar pertemuan ini lebih menarik. Ada pertanyaan pemantiknya aja. Disuruh menentukan setuju atau tidak setuju saja. Tidak usah pakai alasan lah. Cuma setuju dan tidak setuju menurut Bapak Ibu saja gitu ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini? Kalau memang hukuman yang lewat verbal dan ada yang lebih fisik ya. Kalau memang kasus yang kayak bleeding ya. Setuju atau tidak? Perintahnya setuju atau tidak ya? Iya, kalau seperti ini kan nanti masih jengkal, masih umum ya. Kalau memang kaitannya hukuman dapat mendisiplinkan anak ya, saya cenderung Setuju. Nanti kita ulas setelah mempelajari modul ini ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ini hanya pemantik aja karena perintahnya setuju atau tidak setuju ya. Secara garis besar ya setuju. Kita masuk ke bagian awal yang mendasari kegiatan kita sebenarnya ya. Kegiatan kita di lingkup sekolah yaitu berkaitan dengan paradigma belajar. Paradigma belajar atau dasar pemikiran mengenai belajar itu apa. Di sini kalau saya lihat pada kurikulum Merdeka ini kita mulai mengadopsi kembali pemikiran-pemikiran yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara ini. Ya. Di antaranya adalah pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan.
Jadi ada yang mengatakan bahwa pendidikan ini adalah investasi masa depan. Ya. Sebuah bangsa itu bisa membangun peradaban itu melalui pendidikan. Kemudian yang kedua, pendidikan adalah menuntun anak berkembang sesuai kodratnya. Kodrat di sini ada dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ya. Di pendidikan itu hanya menuntun anak berkembang sesuai kodratnya, tidak bisa merubah kodrat anak. Itu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Makanya di situ ada perumpamaan ketika seorang petani itu menanam padi, maka petani itu tidak boleh berharap bahwa padi yang ditanam itu akan tumbuh menjadi cabai. Ya. Petani itu hanya boleh berharap padi yang dia tanam itu akan tumbuh menjadi padi. Ya, petani itu hanya bisa mengusahakan bagaimana padi yang ditanam itu nanti menjadi padi yang subur, ya, padi yang subur, ya, padi yang subur. Kemudian konsep menghamba pada murid. Guru ideal itu menurut Ki Hajar Dewantara itu mengerahkan segala daya upaya, waktu, tenaga itu hanya untuk murid itu, ya, hanya untuk murid. Berkaitan dengan pendidikan adalah menuntun anak berkembang sesuai kodratnya tadi, ya. Ini yang sangat menarik bahwa kita tidak bisa memaksakan anak didik kita itu untuk keluar dari kodratnya. Tadi saya sampaikan, dimisalkan itu seorang petani yang menanam benih-benih padi, ya, maka petani itu tidak bisa bermimpi kelak benih padi yang ditanamnya itu akan tumbuh menjadi cabai dan sebagainya. Benih padi yang ditanam ya akan tetap tumbuh menjadi batang-batang padi, ya. Hanya saja nanti petani itu mengusahakan bagaimana padi itu nanti bisa tumbuh dengan subur. Dengan jalan apa? Mungkin dengan membasmi hamba, kemudian mengusahakan pengairan yang cukup dan sebagainya. Ini ada sebuah petikan dari pernyataan beliau. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Petani itu sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Kemudian dari sini, ya, ini menggambarkan bahwa seorang pendidik itu bagaimana berupaya menciptakan sebuah lingkungan, ya, lingkungan sebagai tempat tumbuh kembangnya peserta didik. Ya, kalau kita analogikan itu, ya, bagaimana seorang pendidik itu menciptakan sebuah lingkungan yang aman, nyaman bagi tumbuh kembangnya siswa-siswa kita. Ya, apa yang harus dilakukan? Nah, dalam konsep ini saya coba hubungkan, yaitu harus memunculkan sebuah konsep yang namanya budaya positif. Ya, budaya positif. Tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif, ya, budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah suatu sarana yang mempresentasikan sebuah lingkungan yang nyaman, ya, yang nyaman, aman dan nyaman, ya, untuk tumbuh kembangnya siswa kita. Ya. Bagaimana ketika siswa kita itu datang ke sekolahan tidak merasa takut, tidak merasa terdiskriminasi, tidak merasa tertekan. Ya. Ini berkaitan dengan perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah konsep disiplin positif. Kita coba memaknai dulu pengertian disiplin itu. Kebanyakan dari kita ketika mendengar kata disiplin itu kita benturkan dengan sebuah peraturan dan juga hukuman, gitu, ya. Disiplin, ya. Disiplin. Ini berangkat dari pendapat William Glasser, ya, pada teori kontrol.
bahwasanya setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Ketika siswa kita mungkin melakukan tindakan yang tidak kita inginkan, tidak kita harapkan, pada dasarnya itu siswa itu pasti punya tujuan. Ketika siswa itu datang terlambat ke sekolah, pasti siswa itu punya tujuan. Ketika siswa kita itu asik ngobrol sendiri di kelas, ya, ketika saya menjelaskan materi, siswa tersebut pasti punya tujuan. Ya. Hal ini dikemukakan oleh William Glasser pada tahun 1984. Kemudian yang kedua, bahwasanya orang lain itu tidak bisa mengontrol perilaku orang lain. Saya tidak bisa mengontrol perilaku siswa saya. Itu menurut pandangan beliau. Kemudian yang sangat menarik tentang pengertian disiplin. Ya. Disiplin itu pada hakikatnya adalah mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Ya. Jadi kalau dulu saya mengartikan disiplin itu adalah suatu keadaan yang taat pada aturan. Gitu ya. Dimana nanti ketika setiap individu itu melanggar aturan, maka akan mendapatkan hukuman, ya, dan bisa saja yang tidak melanggar akan mendapatkan penghargaan. Ternyata makna dari disiplin itu adalah mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Ya, mengontrol diri. Jadi bukan mempelajari bagaimana orang lain mengontrol orang lain, bagaimana guru mengontrol siswa. Tapi diri kita yang bisa mengontrol diri kita. Dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi gimana? Disiplin itu berarti maknanya adalah dorongan dari diri sendiri. Bukan karena ada dorongan dari pihak luar. Jadi tumbuh dari diri sendiri. Dan nilai-nilai yang dimaksud di sini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebaikan yang disepakati bersama. Lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi tidak terlihat suku, bangsa, ras, bahkan agama, ya. Semua sepakat bahwa nilai itu adalah nilai yang baik. Contoh, kejujuran. Apapun bangsanya pasti sepakat bahwa kejujuran itu adalah suatu nilai kebajikan. Tanggung jawab apapun bangsanya, ya, apapun agamanya, apapun rasnya, itu pasti yakin bahwa tanggung jawab itu adalah sesuatu nilai yang positif atau nilai yang baik. Ya. Ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal, namun dalam bingkai pendidikan, ya, dalam bingkai pendidikan ini kemudian nilai-nilai kebajikan ini tercermin dalam profil pelajar Pancasila, ya, secara umum tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini kita pasti sepakat bahwa nilai-nilai ini adalah nilai yang baik, ya, yang baik. Kemudian kita lanjut ke perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Ya, ini yang mendasari tingkah laku manusia, kalau saya pahami seperti itu. Ya, jadi kita harus menggeser paradigma kita dari stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Ya. Kalau stimulus kontrol, stimulus respon itu, ya, kalau saya maknai adalah perilaku itu bisa dibentuk dengan adanya rangsangan dari luar, ya. Ya, stimulus, ya. Kemudian untuk teori kontrol itu tadi, ya, yang dikemukakan William Glasser itu bahwasanya
setiap tindakan itu punya tujuan, kemudian kita tidak bisa mengontrol orang lain, diri kita lah yang mengontrol diri kita sendiri. Kita yang memiliki pilihan apakah kita akan melaksanakan atau melakukan tindakan itu atau tidak. Di sini ada tabel perbedaan berkaitan dengan stimulus respon dengan teori kontrol atau pilihan ya. Dengan memahami ini mudah-mudahan kita mulai menggeser paradigma kita bahwasanya setiap tindakan itu terlaksana atau dilaksanakan berdasarkan teori kontrol atau pilihan ya, atau pilihan. Walaupun sungguhnya stimulus respon itu pun mungkin pada teori pembelajaran itu ada itu ya, stimulus dan respon. Kalau tidak salah itu teori behavioristik itu ya, perilaku itu terbentuk dari adanya stimulus dan respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita melalui rangsangan. Kita mencoba agar nanti dari rangsangan yang kita berikan itu nanti anak tersebut akan melakukan tindakan sesuai yang kita harapkan. Ini untuk stimulus respon. Kemudian pada teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Di sini ada semacam kita menghargai, nilai menghargai peserta didik kita, menghormati peserta didik kita. Ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau berbuat buruk pasti salah. Ya, tidak ingin mengorek kenapa anak itu berbuat keburukan itu. Kemudian pada teori kontrol atau pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan teori kontrol atau pilihan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jika bujukan gagal biasanya ini kemudian dibenturkan dengan hukuman ini ya, dibenturkan dengan hukuman sebagai alat untuk memaksa. Kemudian pada teori kontrol atau pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus respon itu model berpikir menang kalah. Untuk teori kontrol atau pilihan, model berpikir menang-menang. Di sini nanti kita memberikan kesempatan pada murid kita untuk mencari solusi bagaimana untuk memperbaiki kesalahannya. Kita lanjutkan ke motivasi perilaku manusia. Setiap manusia ketika dia melakukan tindakan itu didasari pada dorongan atau yang disebut dengan motivasi. Di sini ada 3 motivasi yang mendasari tindakan manusia. Yang pertama, atau kita persingkat, persempit siswa, wis, karena konteks kita adalah dalam lingkup sekolah ya, biar lebih pas itu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, bisa melakukan suatu tindakan itu karena untuk menghindari hukuman. Ini banyak sekali yang kita lihat ya. Kasus-kasus siswa yang melakukan tindakan ya karena tujuannya adalah menghindari hukuman. Bahkan mungkin kita sendiri juga iya. Ya. Kita sendiri juga iya. Kita tidak berusaha tidak datang terlambat biar nanti sinaganya tidak ya, agar tidak mendapatkan hukuman. Itu biasanya seperti itu. Ya, itu tujuannya agar tidak mendapatkan hukuman karena sinaganya tertulis T. Nanti TPP-nya tidak dipotong gitu kan ya. Ini berarti menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Banyak kan juga sama ya, ketika kita melakukan tindakan itu orientasinya atau motivasinya adalah untuk mendapatkan penghargaan. Siswa juga sama ya, kadang sama. Kita jumpai di kelas itu ya. Kita pun sama. Kemudian ini yang nomor 3 ini yang sangat ideal sekali sebenarnya ya. Yaitu untuk menghargai diri sendiri. Kita melakukan
tindakan itu pada dasarnya karena kebutuhan untuk menghargai diri kita sendiri. Kenapa kita pagi-pagi harus datang tepat waktu sebelum jam 7? Karena kita menghargai nilai-nilai tepat waktu itu, nilai-nilai tanggung jawab dan sebagainya. Jadi bukan karena embel-embel adanya sinaga dan sebagainya. Idealnya seperti itu. Ya Bu Isti. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, di sini dari ketiga ini kemudian ternyata kalau kita lihat itu ada yang motivasi dari luar dan kemudian ada yang motivasi timbul dari dalam diri kita sendiri. Ya. Kalau yang untuk menghindari hukuman itu eksternal, ya. Dorongannya itu dari luar. Takut karena ada hukuman. Kemudian penghargaan juga sama, imbalan atau penghargaan sama. Itu motivasinya karena biar mendapatkan penghargaan. Artinya motivasi ini adalah eksternal atau dari luar. Yang internal ini sebagai tujuan dari disiplin positif. Ya. Bagaimana kita menumbuhkan motivasi internal dalam diri warga sekolah. Tidak hanya siswa saja, tapi guru dan juga staf tata usaha juga. Ya. Motivasi internal ini sebagai tujuan dari disiplin positif. Ini yang harus kita kembangkan. Ya. Harus kita kembangkan bagaimana untuk menciptakan atau membangkitkan motivasi internal. Ya. Ini motivasi perilaku manusia. Ini sejalan dengan pendapat Ki Hajar Dewantara. Ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, mengontrol diri kita sendiri. Ya, itu definisi merdeka. Jadi kalau kita melakukan tindakan kemudian didasari pada takut mendapatkan hukuman, kemudian agar mendapatkan penghargaan, ngapunten menurut Ki Hajar Dewantara kita itu belum merdeka, ya. Kita itu belum merdeka. Kemudian motivasi perilaku manusia dihukum oleh penghargaan. Ini yang menarik, ya. Dihukum oleh penghargaan. Oleh Alfie Kohn 1993. Saya bacakan aja. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Memberi penghargaan pada dasarnya sama aja dengan memberi hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Dan orang yang meminta atau membujuk. Dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini bukan menurut saya, tapi menurut Alfie, seorang apa ini, Pak Arif? Filsuf? Ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan pada dasarnya bersifat menghukum. Ya, menghukum. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hukuman. Penghargaan akan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya. Jadi kalau kita melihat dampak dari penghargaan itu, silakan nanti Bapak Ibu bisa memikirkan sendiri kira-kira kita tepat atau tidak ketika selalu memberikan penghargaan pada siswa kita. Ya, untuk memunculkan tindakan atau sikap yang kita inginkan. Tetap sudah tepat atau tidak. Yang jelas dari penghargaan ini nanti akan memunculkan ketergantungan, ya, ketergantungan. Selanjutnya kita bicara tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kita akan menggali apa sih perbedaan dari ketiganya. Ya, apa sih perbedaan dari ketiganya? Ini ada suatu tabel checklist, ya. Kita akan bareng-bareng menentukan pilihan apakah dari setiap pernyataan ini masuk ke hukuman ataukah konsekuensi. Yang pertama,
Ini mungkin kasus-kasus ini sering kita jumpai dalam dalam sekolah kita ya. Mungkin kita juga pernah menerapkan ini. Nanti kita lihat apa yang sudah kita terapkan itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman. Ya, oke, ini adalah termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Menggantikan Konsekuensi. pinter-pinter ya. Belum selesai sudah baca sendiri. Membersihkan tumpahan air di meja. Ini termasuk konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Nah, ini mungkin juga sama ketika kasusnya murid sabuknya itu tidak sesuai aturan, kemudian diminta itu sabuknya. Ya, tidak usah pakai sabuk saja. Ini juga ternyata termasuk hukuman, ya, termasuk hukuman. Dasi sekolah lain. Pakai dasi sekolah lain. Ya. Nanti dilepas, dasinya tidak usah dasinan. Itu lebih, dilepas. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran TJOK. Ini hukuman atau konsekuensi? Jadi konsekuensi kuncinya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk Iya. Dari ilustrasi ini, monggo barangkali ada yang mau berpendapat kira-kira yang membedakan antara hukuman dengan konsekuensi itu apa? Ya, dari contoh-contoh ini kan kita bisa oh ternyata yang hukuman itu seperti itu, yang konsekuensi adalah seperti ini. Pak Erif barangkali. Monggo Bu Eti. Nggih. Kalau hukuman cenderung melanggar ini apa? Melanggar apa itu? Semacam kayak aturan sekolah secara luas. Kalau konsekuensi adalah bentuk tanggung jawab dari perbuatan yang kita lakukan tidak sesuai dengan aturan yang disebut. Kayak intinya konsekuensi lebih ke tanggung jawab atas kesalahan yang kita lakukan lebih sempit. Kalau yang terakhir kan kenapa dikategorikan ke konsekuensi itu kan sudah masuk pada mata pelajaran dulu ya. Kalau terlambat akan ada mengelilingi lapangan basket lebih sempit. Iya. Lebih ke situ sih. Iya, terima kasih Bu Eti ya. Kemudian kalau kita lihat konten atau muatan dari hukuman dan konsekuensinya, mungkin itu juga bisa sebagai pembeda ya. Kita bisa lihat mencatat 100 kali karena terlambat. Ini ada korelasinya atau tidak ini? Ya. Kemudian mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat juga. Ini ada korelasinya untuk anak memperbaiki apa tidak? Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini ada korelasinya apa tidak dengan kesalahan yang telah diperbuat, gitu ya. Jadi kalau boleh saya tambahkan lagi ya, satu pembedanya itu adalah berkaitan dengan ada tidaknya korelasi dari muatan yang terkandung di dalamnya. Kalau hukuman itu cenderung ngawur, saya katakan cenderung ngawur. Bahkan kemarin itu kalau bisa kita jangan memberikan hukuman, katanya seperti itu ya. Karena bersifat ngawur dalam artian itu tidak ada korelasinya sama sekali. Anak melakukan A nanti disuruh B. Ya, kalau konsekuensi masih mending, ya, konsekuensi masih mending. Jadi ada korelasinya untuk anak memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Kalau boleh saya menambahkan, iya, monggo. untuk konsekuensi sendiri pada dasarnya kalau kita melihat dari secara garis besar apa yang dari pendapat Bu Eti dengan Pak Arul itu memang saya juga setuju. Tapi kalau kita dalam konteks yang lebih luas lagi, mungkin kalau saya melihatnya antara hukuman dengan konsekuensi itu kaitannya dengan kesepakatan kelas. Itulah yang tadi Pak Arul katakan bahwa kenapa kita tidak memberlakukan atau kita memberdayakan apa sih yang dimaksud dengan kesepakatan kelas. Ketika sesuatu yang sudah disepakati, pada dasarnya ketika murid itu melanggar apa yang sudah menjadi kesepakatan, maka itulah konsekuensi dari apa yang sudah kesepakatan bersama.
bersama. Dalam istilah lain kita mengenal adanya akad atau perjanjian. Ketika terjadi sesuatu pelanggaran terhadap perjanjian tersebut, maka ada yang namanya denda. Denda di sini saya mengartikan mungkin dapat saya istilahkan dengan adanya konsekuensi, sedangkan akad di sini adalah bentuk kesepakatan dari kesepakatan kelas itu sendiri. Ketika sesuatu itu dilakukan secara sepihak tanpa ada sinkronisasi dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan, maka saya kira itu dapat dikatakan sebagai bentuk hukuman, karena memang betul tidak terjadi relasi atau korelasi antara apa sih yang sedang kita bahas. Minimal ketika kita melakukan sesuatu tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama dan dipercayai bersama dengan murid maupun guru, keduanya sama-sama berkiblat dengan kesepakatan itu. Jadi guru juga tidak melanggar, murid juga tidak melanggar. Jika guru juga melanggar apa yang sudah menjadi kesepakatan, maka ada konsekuensi sendiri dari guru dan juga ada konsekuensi diri dari murid. Jadi keduanya berperan sama, guru hanya sebagai fasilitator, sedangkan murid adalah sebagai media. Karena pada dasarnya untuk kurikulum Merdeka sendiri itu semua kaitannya dengan atau berpusat pada murid semuanya seperti itu. Saya kira seperti itu tambahannya. Terima kasih Pak Arif ya. Jadi konsekuensi itu yang membedakan dengan hukuman, konsekuensi itu sudah menjadi kesepakatan atau sudah diketahui oleh siswa. Ketika kita melakukan A, maka apa sih bentuk konsekuensinya? Siswa itu sudah tahu ya, kita tahu. Terima kasih Pak Arif untuk tambahannya. Kemudian di sini ada tabel perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, dan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi juga. Kemudian membuat anak sakit itu adalah ciri dari hukuman, baik fisik maupun hatinya. Nah, untuk jangka waktu yang lama ya, karena ketika kita punya pengalaman kelam untuk ini ya, ketika anak sering diberikan hukuman ya, bahkan gurunya pun itu dititeni, itu kan ya, kita pernah punya pengalaman kelam ya kan. Anak itu jejaring kuat setelah lulus itu membuat sebuah kelompok Guru yang iya, karena apa? Karena ada sakit hati di situ ya. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, ini konsekuensi. Tidak nyaman tapi jangka waktunya pendek. Hukuman ternyata dapat membuat anak malah membenci kedisiplinan. Kemudian kalau konsekuensi, anak lebih menghargai disiplin. Hukuman itu sifatnya paksaan, kalau konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu adalah ciri hukuman. Kemudian konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman merupakan konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Kemudian hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan pada konsekuensi anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ya, jadi yang timbul dari siswa adalah semacam itu. Kemudian untuk konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi untuk sementara saja. Ini kurang lebih perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Kemudian yang ketiga itu restitusi. Ya, ini yang sebenarnya direkomendasikan ketika kita ingin mengharapkan sebuah tindakan agar dilakukan siswa, dalam konteks ini mungkin kedisiplinan ya, itu kita perlu adanya restitusi ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi murid itu diberi ruang seluas-luasnya untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi ada proses kolaboratif. Ini dalam hal ini adalah antara murid dengan guru, ya, murid dengan guru. Bagaimana menentukan tindakan yang bisa untuk menggantikan kesalahan siswa itu, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini restitusi.
Ini motivasi perilaku manusia, hukuman masih perbedaan antara hukuman konsekuensi dan juga restitusi. Ternyata konsekuensi dan restitusi kalau kita bandingkan itu ya idealnya kita itu menerapkan konsep yang namanya restitusi ya, restitusi. Jadi setiap Bapak Ibu guru itu ketika mendisiplinkan siswa itu kita menerapkan konsep restitusi ya, restitusi itu idealnya seperti itu. Ya. Ini saya lewati aja nanti biar saya bagikan di lain waktu aja karena durasinya. 9 ciri restitusi lewati saja Pak. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian yang ke-9 adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya ya, pada kelompoknya. Tentunya dengan karakter yang lebih kuat ya, teorinya seperti itu. Alah, biasa lah. Kita biasa lewati aja. Nah, ini kebutuhan dasar manusia seperti story-nya Bu Zia yang kemarin. Jadi setiap tindakan yang dilakukan orang itu pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan ya, kebutuhan dasar. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Jadi kalau siswa kita melakukan tindakan pada dasarnya ya berkaitan dengan ini untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya. Yang pertama itu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dulu wis. Bertahan hidup, kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah kesenangan, ya kesenangan. Kemudian yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah penguasaan. Jadi setiap tindakan manusia pada dasarnya dalam rangka untuk memenuhi kelima kebutuhan dasar itu, ya, dasar itu. Kita tinjau sekilas 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup atau survival. Survival lah ya, saya bukan guru bahasa Inggris soalnya. Ya itu berkaitan dengan sifat fisiologis. Fisio itu berarti yang fisik ya, fisik ya. Di antaranya makan, kemudian tempat untuk berlindung, beristirahat, keamanan, kesehatan dan lain-lainnya. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Berkaitan dengan psikologis. Kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain, kemudian memiliki peran penting dalam membangun interaksi dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Berkaitan dengan kekuatan untuk menggapai sesuatu. Seorang menjadi terlihat kompeten, berprestasi, memimpin, terampil, didengar, dan juga diakui. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan. Berkaitan dengan seseorang akan memilih, bergerak, mencoba hal baru, dan mengeksplorasinya. Yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan. Berkaitan dengan kesediaan akan tantangan, gurauan, dan pembelajaran yang bermakna. Jadi kalau ada siswa kita bergurau sendiri ketika di dalam kelas, boleh jadi karena sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu akan kebutuhan kesenangan. Ngoten nggih. Selanjutnya posisi kontrol. Bagaimana kita menempatkan diri kita ya untuk mengarahkan siswa kita agar tindakannya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Kurang lebih seperti itulah definisinya ya. Ini tidak usah mendefinisikan plek-jiplek di buku. Jadi ada 5 posisi kita sebagai pendidik itu. Bagaimana mengontrol atau mengarahkan siswa kita agar tindakan yang terbentuk nanti sesuai dengan keinginan kita. Ya. Dengan keinginan kita. Yang pertama itu penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ini ada videonya satu-satu ya.
kita coba lihat. Tapi slide-nya kalau di sini kok nggak nyala itu saya nggak tahu ini. Caranya gimana ini? Itu. Terus Naren, itu di download. sini kamu. Iya saya pakainya link Pak. Nah ini sudah. Selamat pagi, Bu. Ulangi lagi lah. Selalu terlambat. Kamu Ini posisi penghukum ya. terlambat. Posisi penghukum. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Dusun. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke Bapak Ibu, itu adalah posisi sebagai penghukum ya. Saya langsung cari di sini aja lah daripada nanti kelamaan. Penghukum, kemudian yang kedua itu posisinya adalah sebagai teman. Sebagai teman. Nah, nanti kita bandingkan nuansa yang ditimbulkan dari adegan-adegan itu ya. Dalam rangka untuk mendisiplinkan anak. Ini sebagai teman ya? Apa sih? Oh ya sebagai teman dulu. Berarti loncat. Jam berapa ini, Loncat. Nak? Terlambat lagi ya saya. Habis saya membawakan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini posisi sebagai teman. Selanjutnya kita lihat posisi yang pembuat rasa bersalah. Harusnya tadi penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah dulu. Saya salah klik ini. Penghukum, posisi pembuat rasa bersalah. Ya. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Halus tapi makjleb ning ati. Ya Pak Erim. harus tulis apa Membuat di rasa bersalah ya. absen? Halus Ini tapi kan udah sering nyelekit. terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Itu tadi pembuat rasa bersalah ya, dalam teorinya itu malah ini lebih berbahaya efeknya daripada sebagai penghukum katanya seperti itu ya. Karena apa ya, menggoreskan luka batin katanya seperti itu. Sakit sekali. Yang terbaik nanti yang manajer. Sabar. Selanjutnya pemantau. Ini pemantau.
biar aduh kan. Masya Allah, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa? Kayaknya nama panjangnya Narendra ya. Kita dari di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Berarti Sekarang sudah jam. adil. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Selanjutnya yang terakhir ini manajer. Posisi yang terakhir adalah sebagai manajer. Ini nanti diharapkan kita itu mengambil posisi yang ini ya, oh itu ya. Diharapkan idealnya itu yang ini. Ya. Pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu. Waktunya Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren komputer alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Ada Bu. Kata saya. Iya, resusitasi itu siapa resusitasi? Ada ibu saya. Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu. Di matematika juga ada tuh. Kira-kira akan mulai setengah Metode hari. restitusi. Setelah pulang sekolah akan segera saya. Iya, restitusi restitusi. Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Tadi ya ada 5 posisi kontrol dan idealnya kita sebagai guru itu posisinya adalah sebagai manajer ya, sebagai manajer karena itu nanti kita memberikan ruang kepada siswa kita untuk memperbaiki kesalahannya ya, mengusulkan tindakan apa untuk memperbaiki kesalahannya. Dari proses berpikirnya sendiri. Iya, Bukan diarahkan oleh guru. betul sekali. Posisi guru sebagai coach. Alright. Ini perbedaannya 5 posisi kontrol, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti di kesempatannya lain ini nanti akan saya share juga. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan ya, kalimat yang manakah yang mengucapkan ini ya. Nah, bisa lihat saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti ini diucapkan oleh posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah melakukannya. Ini ciri dari penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini adalah sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau ya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai manajer ya, karena menanyakan solusinya. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini sebagai penghukum. Dan kalimatnya tapi 5 suara. Kemudian berkaitan dengan keyakinan kelas ini yang tadi saya singgung di depan ya. Ini sebagai pijakan kita ketika melakukan pendisiplinan siswa atau melakukan restitusi dalam hal ini ya. Karena pada
praktek segitiga restitusi itu nanti ya, itu salah satu tahapannya itu adalah menanyakan keyakinan kelas ya. Menanyakan keyakinan kelas. Jadi harapan saya sih nanti ketika tahun ajaran baru itu setiap kelas itu membuat sebuah keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu nanti ditempel di sudut kelas yang mudah dibaca. Bila perlu biar siswa itu ngelotok di luar ke kepalanya gitu ya. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Jawabannya untuk mendukung motivasi internal atau intristik. Kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi dengan keyakinan kelas itu diharapkan bisa memunculkan motivasi internal atau intristik dari siswa. Karena nanti yang membuat itu siswa sendiri, Nah, ini di skip aja. Ini diagram tentang keyakinan kelas. Ada peraturan kelas. Peraturan kelas itu berlandaskan pada keyakinan kelas ya. Kemudian lebih melebar lagi, lebih luas lagi itu akan membentuk lingkungan positif dan finalnya itu adalah akan terbentuknya budaya positif. Keyakinan kelas. Ini peraturan dan dihubungkan dengan nilai ya, nilai keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah nilai tanggung jawab ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, ini menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini menghormati orang lain dan juga komitmen ya nilainya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, nilai yang ada pada keyakinan kelas adalah keselamatan dan juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, nilai yang ada pada keyakinan kelas adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain atau bersabar. Kemudian menggunakan masker, ini adalah nilai kesehatan dan juga keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini keselamatan dan keamanan. Selanjutnya adalah segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi itu adalah sebuah praktek kita bagaimana tadi ya menuntun agar anak itu berperilaku seperti yang kita inginkan ya. Itu namanya segitiga. Segitiga itu ada 3 sisi ya. Karena tahapannya itu secara garis besar itu ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas ya, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi pada tahap ini kita menganggap ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, kita membesarkan hatinya bahwa saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu ya. Itu bukan hal yang fatal ya. Kesalahan itu bukan hal yang fatal. Kemudian validasi kebutuhan ya, validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah ya. Pada tahap ini kita itu menanyakan alasannya. Kenapa bisa berbuat seperti itu? Ya, kalau tadi menguatkan ya, agar anak itu setelah melakukan kesalahan itu tidak terpuruk dengan kesalahannya. Kalau yang ini menanyakan alasannya, kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini kemudian siswa kita diarahkan untuk memunculkan keyakinan yang telah disepakati. Apakah kamu telah melanggar keyakinan yang sudah kamu sepakati sendiri atau tidak? Dan nanti dilanjutkan bagaimana caranya untuk memperbaiki kesalahan kamu. Ini tahap dari segitiga restitusi. Ada videonya juga sebenarnya. Apa sekarang mau ini? Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di situ? Menstabilkan identitas Bapak Ibu, ini tahap pertama menstabilkan identitas. Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga. Kamu pasti marah dan kesal karena dituduh sebagai tukang fitnah. Ya. Ini menstabilkan identitas. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah. Saya diam saja Pak. Gimana? Ya saya bela diri lah.
Masa saya segitiga dituduh res- restitusi itu hanya untuk menggambarkan langkah, Pak. Jadi ada 3 langkah nanti. Masih ada 3 langkah. Kamu tidak berpikir Jawab tapi hanya tanya si Aki. Iya. Saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Langkah utamanya kan ada 3, makanya disebut segitiga restitusi. pasti ya. Yang pertama itu tadi menstabilkan identitas, terus memvalidasi tindakan salah, kemudian menanyakan keyakinan. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Ya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk, kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik Bapak Ibu, itu contoh video praktek penerapan segitiga restitusi. Ini kita skip saja karena waktunya. Yang jelas pada segitiga restitusi itu ada 3 tahapan ya, yang mewakili 3 sisi dari segitiga. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi kebutuhan, kemudian tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan ya, menanyakan keyakinan. Ini juga ternyata harus kita skip karena durasinya sebenarnya dibatasi 60 menit. Kesimpulannya disiplin positif ya, ini berbicara pada teori kontrol atau teori pilihan. Ya di sini kita tidak bisa mengontrol orang lain ya intinya. Kemudian makna disiplin itu sendiri adalah belajar kontrol diri. Ya, jadi disiplin itu adalah belajar kontrol diri. Belajar itu bukan keadaan taat pada aturan. Makna sesungguhnya adalah belajar untuk kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ya. Nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian di sini ada konsep semua perilaku memiliki tujuan, teori motivasi untuk menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, kemudian untuk menghargai diri sendiri, ya, menghargai diri sendiri. Kemudian ini ada motivasi ekstrinsik, artinya datang dari luar untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan itu datangnya dari luar. Kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri itu adalah motivasi yang timbul dari dalam diri kita. Ya, menghargai diri sendiri itu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal yang nantinya akan kita tuangkan dalam keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Kemudian 5 posisi kontrol, ada penghukum, pembuat rasa bersalah. 2 paket ini termasuk ke dalam untuk menghindari hukuman. Ya. Kemudian sebagai teman dan pemantau ini untuk mendapatkan imbalan. Kemudian sebagai manajer ini untuk menghargai diri sendiri ya. Kalau kita sandingkan dengan teori motivasi. Di sini sebagai manajer ini muncul istilah segitiga restitusi, di mana langkahnya adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah ini ketika menanyakan keyakinan, kita terbenturnya pada keyakinan kelas. Makanya di awal saya sampaikan, kita berpijaknya itu adalah membuat keyakinan kelas terlebih dahulu, ya, agar bisa melaksanakan praktek segitiga restitusi ini. Kemudian ini ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, serta kebebasan. Ya, kebebasan.
Baik Bapak Ibu, untuk diseminasi mungkin diseminasinya sudah cukup ya. Ini di tugas ini juga sekalian membagikan pengalaman ya. Ada tugas dalam diseminasi itu harus membagikan pengalaman. Makanya saya memberanikan diri membagikan pengalaman. Terus terang ini hal baru yang saya lakukan ya. Sebelumnya saya tidak tahu tentang makna dari keyakinan kelas, Pak. Saya belum pernah membuat terus terang ya. Kemudian karena tuntutan memang harus ada tuntutan tugas, maka saya berkolaborasi dengan 10 AKL3 untuk membuat keyakinan kelas. Jadi di sini praktek disiplin positifnya adalah 2, yaitu pembuatan keyakinan kelas, kemudian praktek penerapan segitiga restitusi ya. Ini dokumentasinya aja untuk pembuatan keyakinan kelas. Kalau ini saya memandu kelas saya untuk membuat keyakinan kelas. Jadi setiap siswa itu saya perintahkan atau saya instruksikan lebih tepatnya untuk menyampaikan kira-kira hal apa yang kita butuhkan dalam kelas yang bisa menunjang atau menghadirkan suasana yang nyaman dan sebagainya. Di sini muncul beberapa kalimat ya yang kemudian saya tuliskan lewat slide PowerPoint ya di depan kelas, kurang lebih seperti ini. Dan akhirnya nanti saya validasi ya, ternyata ada 11 ya, 11 walaupun mungkin karena ini awal kalimatnya masih acak-acakan juga ya, nanti tinggal saya selaraskan lagi. Dan niat saya sih pengen saya print out untuk ditempel, tapi masalahnya adalah karena kelasnya moving, jadi siswa saya ditanya kelas kamu di mana, nggak tahu. Jadi sementara yang penting disimpan dulu filenya, kemudian tidak perlu jadikan background untuk HP ringan. Ini untuk kegiatan pembuatan keyakinan kelas ya. Oh iya Bapak Ibu, di PMM juga ini mengingat ini ada pelatihan tentang disiplin positif Pak. Jadi alangkah baiknya setelah ini barangkali mau mengakses. Iya, itu ada bab disiplin positif. Ya, barangkali sedikit banyak dari pertemuan ini bisa membantu. Dan aksi nyatanya ya ini membuat keyakinan kelas dan juga praktek segitiga restitusi. Ya. Ini keyakinan kelas, kemudian yang kedua ini segitiga restitusi ya. Ini saya lakukan dalam keadaan yang terdesak karena sudah dikejar tanggal jatuh tempo ya. Saya membuat skenario ya, tapi kurang lebih seperti itulah. Kemudian ya tidak sebagus yang tadi ada tayangan video ya. Tapi karena memang saya harus memamerkan ya, biar ada rekamannya dari sana. Jadi saya pamerkan, mohon maaf. Ini selamat siang Pak. Begini Mas Afan, saya mendapat laporan dari Pemerintah. Ya kok masih ada ya? Pelajaran praktikum IPA, kamu mengerjakan Mau nggak bisa deh. Itu dia sih. Ini dadakan, sumpah dadakan. saya mendapat laporan dari perusahaan bahwa tadi siang ketika jam pelajaran praktikum IPA kamu mengerjakan alat praktikum demikian. Ya Pak, saya tidak sengaja menjadi. Ada yang kenal kah? Oh Fadli. Keyakinan kelas AKL. Kamu bawa pengen tahu kenapa kamu bisa menjatuhkan takdirnya. Maaf Pak, saat pelajaran IPA saya asik ngobrol dengan teman sehingga tidak sengaja menjatuhkan hal tersebut. Bicara dengan teman itu adalah sesuatu yang sangat mengasihkan, tapi kamu harus melihat situasi dan kondisinya ya. Apa ya? Pak, saya ya Pak, saya telah melanggar keyakinan tentang Dalam memang gitu guys ya mereka. Pak, saya Jadi pemeran
Yang paling di sesi Saya sangat setuju dengan pernyataan kamu. Lalu bagaimana langkah kamu untuk menebus kesalahannya sehingga kamu berbuat itu mas? iya kan nggak ada yang sampai lagi. Bagus, saya pegang janji kamu ya untuk depannya tidak ada lagi kejadian seperti ini. Dan silakan kamu bisa Saya very please. Padahal sering kelas, aku kembali ke kelas. Saya merasa sangat senang dan lebih oleh guru. Saya juga merasa bahwa saya mempunyai kesempatan untuk mengutarakan alasan dan mengapa saya melakukan kesalahan. Selain itu, saya juga diberi kesempatan untuk mengusulkan bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Oke, itu dengan berat hati saya harus memamerkan karena itu tuntutan gitu ya. Jadi pemeran. Itu berkaitan dengan berbagai aksi nyata saya yang sudah saya lakukan untuk pemenuhan tugas disiplin positif ya, disiplin positif ya. Kemudian saya refleksikan dari pengalaman saya. Yang pertama perasaan saya tentu saja sangat puas karena bisa menerapkan teori yang saya pelajari pada modul budaya positif ini. Dan hal baiknya adalah saya sudah berani mencoba ya, saya berani mencoba untuk menerapkan teori yang diperoleh dalam modul budaya positif. Kemudian yang perlu ditingkatkan adalah tentu saja karena saya bukan artis ya, maka keluasan dalam berkomunikasi dengan siswa. Nah, kalau Bu Sia, Bu Eti, saya yakin tuh jagonya luas sekali ketika berkomunikasi ya, itu sangat luas sekali. Kalau saya mengaku itu ya masih sangat kaku sekaku-kakunya gitu ya. Ya, dilemeskan Pak. Ada Oke, Bapak Ibu yang saya banggakan, serangkaian acara demi acara sudah kita lewati bersama ya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan waktunya di tengah kesibukan Bapak Ibu yang sangat luar biasa ya, bisa hadir ke sini di tempat ini.